Di sebelah kiri saya, yang petugas dari pihak kepolisian sudah mengatur jalannya yang akan tiba rekonstruksi ini, dan di mana nantinya rekonstruksi ini yang dilakukan petugas kepolisian Polda Jawa Barat dan beserta petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan olah TKP ini akan dilakukan dua tempat, yakni salah satunya di depan SMP 11 Kota Cirebon di Jalan Perjuangan. Tidak hanya itu, nantinya setelah selesai di rekonstruksi ini akan berlanjut di flyover Talun Kabupaten Cirebon sendiri, dan di mana kami juga tadi sudah melihat banyaknya sudah pihak kepolisian yang sudah berjaga. Seperti itu, Aldi. Oke, Tois, apakah ada informasi reka adegan apa saja yang akan nanti diperagakan pada saat rekonstruksi ini? Ya, nantinya petugas kepolisian sendiri akan melakukan rekonstruksi terkait pembunuhan Vina dan Eki, di mana petugas kepolisian juga nantinya melakukan reka adegan, dan sampai saat ini juga belum diketahui secara pasti apakah berapa adegan yang dilakukan pembunuhan Vina dan Eki ini, di mana pembantaian tersebut juga merupakan, ini kan lokasinya ada dua. Kemungkinan reka adegan yang pertama yang dilakukan petugas kepolisian ini dilakukan di depan SMP 11 Kota Cirebon sendiri, dan nantinya akan dilanjut rekonstruksi yang dilakukan petugas kepolisian di flyover Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Seperti itu, Aldi. Baik, Tois Iskandar, untuk sementara terima kasih atas informasi Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Kita sama-sama menantikan nanti bagaimana hasil dari rekonstruksi. Dan dapat kami informasikan juga, Aldi, sampai saat ini juga pihak kepolisian belum melakukannya terkait dengan adanya rekonstruksi yang terjadi pembunuhan Vina dan Eki, dan di mana pada rekonstruksi ini rencananya akan digelar dua tempat yang berbeda gitu, di mana nantinya pada rekonstruksi ini awalnya di SMP 11 ini akan dilakukan terkait dengan pembunuhan tersebut, dan dilanjut nanti di flyover Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Dan hingga saat ini petugas kepolisian terus disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas sendiri, dan di mana juga pihak warga sampai saat ini sangat antusias mengikuti dengan adanya gelar perkara yang dilakukan Polda Jawa Barat sendiri. Pukul berapa seperti itu, Aldi? Tois akan dilakukan ini rekonstruksi ulang ini? Ya, betul sekali. Rekonstruksi ulang ini akan direncanakan yang awalnya pada pukul jam 3 sore tadi, namun hingga saat ini pihak kepolisian baru datang sekitar pada pukul jam 19.50, dan saat ini apakah di dalam mobil ada pihak penyidik ataupun pihak 7 terpidana yang akan direkonstruksi oleh petugas kepolisian sendiri. Dan sampai saat ini masih belum dilakukannya dengan adanya rekonstruksi seperti itu. Baik, jadi Aldi. Baik, Tois, jadi dijadwalkan pada pukul 3 sore, namun saat ini sampai saat ini pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang ditemani oleh Polres Cirebon Kota masih melakukan persiapan untuk rekonstruksi. Tois, mohon ditahan dulu, tetap bergabung bersama kami, dan juga pemirsa, kami masih tersambung dengan Mas Anggi Umbara, sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari. Mas Anggi. Mas Anggi, kami mungkin mau meminta pendapat Anda, Mas Anggi, terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan pada malam hari ini oleh Polda Jawa Barat. Dari catatan Anda di dalam film Vina Sebelum 7 Hari, pastinya juga Anda membuat adegan dalam film Vina. Apa yang paling penting yang harus digali dalam reka adegan ini? Menurut Anda, adegan apa? Adegan di mana? Semuanya sih yang paling penting sih. Bagaimana proses itu terjadi gitu kan, dari mulai awal mereka diturunkan itu kan gimana, terus habis itu dirunut ke belakang sampai itu terjadi, diduga itu terjadi gitu. Kalau di dalam film sih
ya terjadinya di sini di area di tempat di SMP 11 ini kan. Di dalam film menurut dari informasi yang kita dapat dari yang persidangan itu dan yang paling penting sebenarnya yaitu proses power bank. Bagaimana terjadinya itu apakah benar terjadi atau siapa yang melakukannya dan gimana sampai itu terjadi gitu sih. Oke, ada 2 titik ya, salah satu SMP 11 Cirebon ini. Pada kejadian di SMP 11 Cirebon ini berdasarkan keterangan yang didapatkan film begitu dari interogasi yang Anda lakukan kepada warga sekitar pada saat kejadian, apa saja adegannya, Mas Anggi? Kalau yang kita dapat adalah mereka melintasi itu, habis itu ditipukin batu, terus dikejar-kejar. Tapi kalau yang ada versi yang lain yang kita dapat malah itu sebenarnya sudah diikutin dari Taman Sumber. Jadi jadi ada 2 informasi itu. Jadi yang kita ambil adalah yang diikutin dari Taman Sumber, baru dipukulnya di jembatan flyover, baru dibawa ke sini ke tempat base campnya mereka untuk di aniaya dan diruda paksa gitu. Itu yang kita dapat informasi ini. Baik, siapa-siapa dalam film siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian di SMP 11 dan di flyover itu? Semuanya sesuai hasil persidangan. Itu kan yang dikeluarkan kan ada 8 yang sudah tertangkap dan 3 yang DPO. Jadi total ada 11 orang yang kita adakan di situ di dalam filmnya, sesuai dengan hasil dari persidangan waktu itu aja. Cuma yang 3 kan masih DPO kan. Baik. Persidangannya. Mas Anggi Umbara, ini dari film Vina Sebelum 7 Hari, kemudian proses dilakukan penyelidikan dibuka kembali, begitu lalu sampai sekarang dilakukan rekonstruksi. Semuanya berawal dari film Vina Sebelum 7 Hari dan mungkin sebelumnya juga sudah ada kasus-kasus, maksudnya sudah viral duluan memang, tapi lalu menjadi ramai kembali karena film Vina Sebelum 7 Hari. Apa kemudian menurut Anda pesan yang ingin Anda sampaikan dari film tersebut? Banyak sekali ya. Ini sebuah wake up call untuk kita semua nih, peringatan untuk kita semua bahwa hal ini masih terjadi gitu. Bahkan beberapa bulan sebelum syuting pun terjadi yang di Lampung gitu ya, sama anak 16 tahun juga disekap, udah paksa ramai-ramai gitu kan. Ini masih terjadi dan ya sedihnya ini sangat menyakitkan untuk keluarga mereka gitu kan. Dan apalagi sampai sekarang pelaku utamanya masih belum ditangkap dengan 3 DPO itu, karena ini sangat menyakitkan untuk mereka sih gitu. Dan ini pesannya adalah kita harus menjaga lingkungan kita semuanya gitu, dari masyarakat, dari polisi yang melakukan tugasnya dengan baik, dari kepedulian semuanya, awareness yang harus kita jaga. Kenapa ini semua bisa terjadi? Bullyingnya, kenakalannya, geng motornya, ketidakpedulian itu yang akhir membuat itu terjadi. Makanya dari sini yang mau kita angkat adalah empati kita, awareness kita, kepedulian kita. Nah, netizen yang berbicara, yang komen semuanya, mereka yang peduli gitu kan. Dan itu adalah bentuk kepedulian mereka. Yang tadi Mas Zainal bilang itu kegaduhan, itu sebenarnya bentuk kepedulian mereka, engagement mereka terhadap kasus ini gitu kan. Mereka empati terhadap kasus ini, mereka empati terhadap Eki dan Vina almarhumah gitu kan. Jadi ini sebuah bentuk kepedulian yang harus kita jaga, kita angkat lagi, empatinya yang harus kita jaga. Jadi kalau ini nggak gaduh, malah itu sangat mengkhawatirkan, berarti orang-orang udah nggak peduli gitu kan. Jadi saya menganggap ini bukan sebagai kegaduhan, ini adalah bentuk kepedulian dari masyarakat Indonesia terhadap hal yang terjadi, dan ini harus kita aware terus. Ini adalah sebuah kontrol sosial yang saling mengingatkan satu sama lainnya, kita terhadap kepolisian, kita terhadap masyarakat, semuanya, dan film menjadi refleksi terhadap itu, pengingat kita semua, dan ini menjadi sangat penting. Kalau film ini ditarik, ya berarti benar-benar dirampas hak kita untuk berbicara, hak kita untuk mengingatkan satu sama lain. Gitu kan, film ini menjadi penting untuk kita semua sebagai kontrol sosial tadi. Baik, ramai sekali ini kita lihat Mas Anggi di layar televisi, masyarakat yang ingin datang untuk menyaksikan sama-sama rekonstruksi dari kasus Vina di Cirebon. Mas Anggi,
kemudian terkait dengan kontroversi yang hadir, begitu Anda pasti memiliki fakta-fakta investigasi dari tim produksi film sendiri, begitu. Tapi kemudian ada penyangkalan, ada terpidana yang mengaku ia adalah korban salah tangkap, begitu. Lalu juga salah satu buron yang baru ditangkap ini juga tidak mengiyakan bahwa ia adalah salah satu pelaku pembunuhan, begitu. Terkait dengan kontroversi yang hadir di tengah masyarakat yang ada pada terpidana dan juga buron, begitu, tidak mengakui sudah melakukan pembunuhan, udara paksa. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya semua harus lebih teliti lagi, atau khususnya di kepolisian itu para penyidik harus lebih melakukan tugasnya lebih detail lagi sih, karena ini ya itu tadi kan tanggung jawab dan keadilan ini ada di tangan mereka gitu. Kalau misalnya yang sampai salah tangkap itu sangat menyedihkan sekali gitu kan. Jangan malah film yang disalahin gitu kan. Tapi ini ada kita punya posnya masing-masing gitu kan. Saya juga di sini bersikap netral gitu. Kalau emang salah tangkap ya harus dibebaskan. Tapi dibuktikan dulu gitu kan, memang itu memang salah tangkap gitu kan. Kalau emang dia pelakunya ya harus diberi sanksi yang seadil-adilnya gitu kan. Jadi kalau saya sih ya tetap berada di posisi netral, karena yang saya inginkan di sini hanya keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Baik, Mas Anggi, apakah kemudian Polda Jawa Barat begitu atau Polres Cirebon Kota sempat menghubungi Anda untuk kemudian bekerja sama kooperatif untuk penanganan dibukanya kembali kasus Vira ini? Saya bukan ahlinya di dalam hukum ya, di dalam penyidikan itu kan. Tapi pembicaraan sudah terjadi, tapi nggak bisa dibuka di sini ya. Misalnya komunikasi sih sudah terjadi gitu kan, dan itu sangat kondusif dan sangat konstruktif gitu kan. Saya nggak ada dari pihak kepolisian yang satupun yang keberatan terhadap adanya film ini gitu kan. Dan mereka sama sekali tidak mempertanyakan dan tidak menyalahkan gitu kan. Bahkan kemarin saya ketemu Pak Purnawan Sus 02 Haji kan, bahkan dia bilang film ini menjadi sangat penting gitu kan. Ini menjadi pengingat untuk semuanya dan menjadi kontrol sosial kita semua, dan untuk memacu para pihak dari kepolisian untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Jadi dari pihak kepolisian sama sekali tidak ada yang menyalahkan atau menjelekkan film ini atau membuat film ini ingin ditarik, sama sekali tidak ada. Jadi sudah ada komunikasi ya, Mas Anggi, kepada pihak kepolisian. Nah, tapi pastinya reka adegan pada malam hari ini, begitu nampaknya adegannya juga sudah diperagakan di film Vina Sebelum 7 Hari. Begitu. Kita sama-sama tahu dalam sebuah produksi film ada hal yang memang sesuai dengan realiti, kenyataan. Lalu mungkin ada hal yang ditambahkan untuk menambahkan unsur-unsur drama di dalamnya. Begitu. Lalu dari skala 1 sampai 10 begitu dalam film Vina Sebelum 7 Hari, seberapa sesuai kondisinya dengan kenyataan yang terjadi pada saat pembunuhan Vina? Mas Anggi, mohon maaf, dijawab usai jeda. Breaking News akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lihat sebuah adegan yang kemudian publik, masyarakat pasti akan melakukan perkiraan apakah ini benar-benar sama dengan film yang disuguhkan di film Vina Sebelum 7 Hari. Bagaimana dari kacamata Anda? Ya, Aldi ya, kalau kita bicara produk media termasuk film ya, itu kan intinya ada dua, apakah dia itu representasi realitas, artinya mencerminkan yang sebenarnya gitu, atau dia konstruksi realitas gitu ya, artinya dia rekonstruksi dari realitas yang sebenarnya. Nah tentu kalau dikatakan 100% sama, ya mungkin tidak 100%, karena ada subjektivitas di sana. Nah ini yang tadi saya lihat gitu ya, yang jadi ujung atau jadi isu ya terkait dianggap misalnya tidak sejalan, kemudian bikin gaduh dan lain-lain. Tapi begini, tadi saya belum selesai ya. Film itu kan juga fungsinya banyak ya, pendidikan gitu ya, hiburan ya, termasuk juga kalau dari pihak-pihak penguasa dulu itu film bahkan untuk propaganda. Nah ini film yang muncul dari para masyarakat ya, termasuk industri media juga, industri film gitu. Nah di sini kan ada fungsi advokasi saya lihat ya, karena kalau di kasus ini itu kan peristiwanya udah lama ya, 2016, dan kemudian juga dianggap ada beberapa hal yang belum selesai ya, belum tuntas. Nah saya lihat film yang muncul yang dikembangkan produksi oleh Bung Anggi dan kawan-kawan ini ada unsur advokasinya juga ya.
soal keadilan ya yang belum sepenuhnya tuntas seperti itu, tuntutan pada aktor utama dan seterusnya gitu ya, ada 11 gitu ya, dan 8 yang baru proses. Bahkan muncul misalnya soal kontroversi apakah Peggy itu benar-benar pelaku apa tidak, misalnya begitu. Jadi ini juga bagian dari advokasi ya Aldi. Saya kira itu juga nggak ada masalah soal itu ya. Tetapi memang kemudian kalau kita merujuk ya di undang-undang perfilman, regulasi ya, itu memang ada beberapa klausul-klausul yang seringkali itu menjadi pasal karet atau ketentuan yang ini ya sangat tidak jelas gitu ya, bisa multitafsir. Nah, kadangkala kalau sebagai contoh lah ya di Undang-Undang Perfilman, itu kan di pasal 8 disebutkan ya soal otoritas terkait pensensoran dan isu apa saja yang disensor ya terkait film dan iklan film. Nah, itu kan ada aspek kekerasan, perjudian dan lain-lain gitu, ada pornografi, itu ada 7 poin ya. Ada suku, ras, kelompok, golongan, ada agama, ada isu hukum, ada hasrat martabat manusia, penonton, kategori penonton yang di undang-undang itu ada 4 ya kategori penonton. Nah, bahkan diatur kan banyak misalnya kriteria medium penyebaran film ya, dari layar lebar gitu ya, sinema seperti ini yang di istilahnya layar sinema yang biasa di film itu, kemudian bahkan termasuk media elektronik gitu ya. Nah, tadi kan kaitannya dengan elektronik misalnya. Nah, mungkin kalau itu terkait bisa aja orang masuknya ke Undang-Undang ITE. Kalau penyiaran mungkin oleh media, nah masuk juga ke penyiaran. Tapi saya tidak mau bicara soal aspek yang terlalu teknis dan detail soal hukum gitu. Tapi intinya bahwa dari dulunya gitu, film itu juga bagian dari ekspresi budaya masyarakat. Film juga bagian dari hal-hal yang dirasakan keresahannya di masyarakat dan terbukti kan menjadi daya tarik kan gitu. Kalau hal-hal itu muncul gitu kemudian menjadi perhatian kan faktanya juga menjadi daya tarik. Apalagi itu menyangkut ada unsur advokasinya ya. Artinya ada problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang kadangkala saya setuju dengan pendapatnya Bung Anggi tadi ya, wake up call misalnya isu kekerasan terhadap anak, perempuan dan lain-lain. Yang saya kira itu gunung es yang itu saya kira banyak sekali ya. Mungkin proses penegakan hukum yang belum maksimal yang dirasakan oleh banyak pihak. Nah, itu hal-hal yang seperti ini juga muncul gitu ya. Baik. Nah, saya kira itu sebagai bentuk advokasi. Nah, tentu mungkin beberapa pihak bisa menilai bahwa ini ada unsur propaganda. Biasanya propaganda itu dialamatkan ke mereka-mereka yang powerful, misalnya pemerintah dan seterusnya. Kita masih ingat ya dulu kalau film propaganda itu pasca reformasi yang kemudian tidak menjadi wajib, itu kan misalnya G30 SPKI, Janur Kuning seperti itu, yang dulu jadi tontonan wajib 6 jam di Jogja dan lain-lain itu. Jadi itu contoh-contoh yang kemudian ya, untuk penegakan hukum lain. Bang Nyarwi ya. Substansi dari film itu. Baik, saya mau ke Mas Anggi selanjutnya. Ini kemudian ya mungkin menjadi sebuah prestasi juga bagi film Vina Sebelum 7 Hari karena kemudian menjadi salah satu alat bagi supremasi hukum atau penegakan hukum mencari keadilan bagi seluruh pihak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam begitu. Lalu Mas Anggi, kalau melihat kecocokan dari fakta-fakta yang ada dan tim temukan di lapangan pada saat pembuatan film dengan kesesuaian gambar yang ada disajikan di film, seberapa besar kecocokannya menurut Anda, meskipun ini hanya menggunakan theater of mind dari DOP ataupun sutradara? Oke, ya pertama saya mau menanggapi dulu ya. Saya setuju banget apa yang dikatakan Pak Nyarwi barusan gitu kan. Jadi saya berasa aneh aja dari pagi bangun, konyol aja gitu, ketawa gitu, ini komedi. Maksudnya kami bisa mau dipolisikan gitu kan, itu tuh agak konyol sih, agak lucu gitu kan. Padahal dengan maksud dan manfaat yang harusnya baik ya, udah kita lihat banyak hikmahnya gitu. Jadi sangat nggak berdasar tadi misalnya memang kita mau dipolisikan atas pembuatan film ini gitu. Terus kalau mau menanggapi yang barusan, kita buat tidak sevulgar mungkin. Jadi semuanya kita buat slow motion dengan sinematik. Jadi tetap menjaga unsur sinematik dari film tersebut, unsur estetikanya. Jadi kita nggak bikin dokumenter yang raw, yang vulgar, yang kelihatan semuanya dan menggambarkan benar-benar realitasnya seperti itu gitu. Kita nggak ke situ. Kita tetap menjaga logika estetikanya, rasa yang mau kita sampaikan, itu yang paling penting sih gitu kan, sehingga orang bisa mendapatkan pesan-pesannya gitu kan. Jadi dari yang semua itu kita berusaha sedekat mungkin dengan apa yang terjadi, apa yang kita dapatkan informasinya dari hasil pengadilan dan cerita yang diberikan dari keluarga ya, dari pihak keluarga. Karena film ini tidak membahas hukum atau kasusnya, tapi membahas
gimana keluarga menanggapi tragedi dalam 7 hari tersebut gitu kan. Oke, Hanya lagi-lagi. itu benar-benar mengambil sudut pandang dari keluarga. Jadi yang kita gambarkan kesedihannya semuanya, neneknya ngapain, kakaknya ngapain, nah itu benar-benar apa yang mereka ceritakan. Hanya dramatisasi terjadi banyak di plot hole yang emang nggak ada, kayak misalnya dari keluarga Eki yang tidak mengizinkan anaknya ada di film, kita ganti menjadi orang lain lah gitu. Nah itu penambahan dramatisasinya di situ. Terus kita kan nggak pernah ketemu sama Linda, jadi kita nggak tahu sedekat apa mereka. Di situ kita gambarkan memang sebagai sahabat, best friend banget gitu kan. Jadi ada kedekatan emosional di situ yang terjalin. Jadi tetap unsur filmisnya yang kita jagain sih demi filmis. Nah itu unsur ada dramatisasi di situ. Gitu. Oke, nampaknya ini juga sudah dimulai rekonstruksinya, sudah diberikan tanda-tanda oleh pihak kepolisian. Begitu, baik, kita lanjutkan saja dialog sambil kita menunggu rekonstruksi yang dilakukan. Begitu, jadi lagi-lagi ini kacamata dari sudut pandang keluarga dan termasuk apakah juga dari BAP kepolisian 2016 silam, Mas Anggi? Iya, itu sudut pandang dari keluarga berdasarkan BAP yang keluar di 2016 tersebut. Oke. Gitu kan. Jadi keluarga juga nggak pernah mendapatkan hard copy-nya. Jadi itu yang mereka ingat dan yang tersebar di berita-berita. Jadi kita mengambil sketches dari semuanya, tidak di berita-berita dari keluarga gitu kan. Tapi kita nggak pernah bisa mendapatkan akses ke BAP secara hard copy dan ke persidangannya, dan kita nggak mau membahas sejauh itu sih. Baik, baik. Saya mau ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, selanjutnya ini kalau dari film Vina Sebelum 7 Hari, pure kacamata sudut pandang dari keluarga Vina dan juga saksi-saksi yang kemudian mungkin dilakukan investigasi oleh tim dari produksi film Vina Sebelum 7 Hari. Begitu lalu, tapi dengan dinamika yang berkembang di masyarakat kemudian saat ini, dengan kemudian ada asumsi salah tangkap, kemudian juga asumsi liar lah yang kemudian timbul di masyarakat, lalu para terpidana yang mengaku tidak melakukan hal tersebut, begitu. Lalu kemudian memaksa masyarakat untuk membuat opini baru terhadap film Sebelum 7 Hari ini, begitu. Lalu bagaimana Anda menangkap hal ini, kontroversi yang terjadi, begitu, model komunikasi antara keluarga Vina yang sangat yakin bahwa Vina adalah korban ruda paksa dan juga pembunuhan, lalu juga terpidana maupun para buron yang kemudian saat ini menyangkal, sudah 8 tahun berlalu namun saat ini menyangkal bahwa mereka adalah pelaku. Ya, Bung Aldi, sebenarnya ini kan lebih mestinya ya menjadi PR dari investigatif jurnalisme sebenarnya, jurnalisme investigasi ya, khususnya terkait crime. Nah, cuma di Indonesia kita kan seringkali kurang maksimal di sana ya. Nah, justru fungsi ini itu tampaknya kemudian tanggung jawab ini itu dijalankan oleh Bung Anggi dan kawan-kawan ini ya. Tentu di Indonesia ini banyak sekali hal yang seperti ini gitu, dan tentu saya kira ya dari sudut pandang ini kan bagus ya, dalam artian begini, Bung Anggi ini nggak hanya riset soal biasanya kan dalam aspek sinematografik filmnya saja ya, setting dan seterusnya, tidak hanya itu, tetapi substansi pada kronologi peristiwa yang berkembang. Dan memang kemudian ada dua taruhan di sana ya Bung Aldi. Yang pertama soal subjektivitas, ya, angle mana yang diambil. Biasa dalam proses produksi konten komunikasi itu sangat tergantung pada perspektif dan angle, dan tentu sebagai sutradara saya kira ya wajar punya pilihan gitu loh, sesuai dengan, sama kayak jurnalis ya, ketika menulis kan mau tidak mau juga pasti punya angle yang tepat gitu ya menurut nuraninya. Nah, yang kedua itu soal data. Nah, saya kira sudah cukup bagus ya, yang dijadikan referensi adalah data-data yang mendekati peristiwa, dan itu adalah misalnya BAP tadi ya. Biasanya bahkan itu kan bisa juga melakukan riset dengan sumber data-data yang lain kan gitu. Tetap ya, ini yang saya kira juga, dan publik kan pengen tahu ya, pengen tahu dan pengen melihat gitu yang sebenarnya terjadi kayak apa. Karena kan Vina ini sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat, dalam artian ada banyak Vina di Indonesia, kira-kira gitu ya. Mereka juga merasakan problem yang mengancam putra-putrinya yang bisa saja terjadi di tengah situasi saat ini ya, kekerasan berbasis gender, bullying, bahkan peristiwa-peristiwa yang sifatnya seperti ini gitu. Dan itu kan juga menjadi tanggung jawab bersama ya, artinya saya kira fungsi tadi yang saya bilang, ini film fungsinya salah satunya termasuk advokasi ya, untuk menyadarkan juga. Nah, cuma memang kemudian gitu ya seringkali kan dalam sebuah peristiwa hukum itu kan di banyak negara gitu
ada kalanya ketika proses penyidikan itu berlangsung, publikasi itu seringkali dibatasi, bahkan oleh media. Nah, tetapi kan kalau kita lihat, ini kan sebenarnya peristiwa juga sudah lewat gitu ya. Kemudian dibuka ulang kan gitu. Nah, kemudian juga selain itu, apa yang dimunculkan itu kan sifatnya karya film ya. Ya orang bisa aja menafsirkan dengan berbagai hal gitu loh. Itu tafsir bebas ya dari berbagai penonton. Nah, kemudian juga makanya ketika muncul gitu ya interpretasi rame, kemudian mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, itu kemudian dianggap kegaduhan. Ini kan sama aja kayak proses politik ya, Bung Aldi. Pasti akan selalu ada kontroversi ya, Bang Nyarwi. Kan pengen tahu kan gitu sidang MK kemarin. Dan kemudian orang nyimak bareng-bareng kan gitu kan, kira-kira gitu. Nah sama, publik juga saya kira punya hak untuk tahu kira-kira kebenaran yang sebenarnya ini kayak apa sih gitu loh. Ya, dan walaupun kemudian juga banyak pikiran-pikiran kritis mengatakan gitu ya, wah Bung Anggi ini sukses gitu ya sebagai dari sektor industri kreatif gitu, penonton banyak kira-kira gitu ya. Banyaklah tentu asumsi-asumsi itu, tapi terlepas dari itu saya apresiasi ini unsur advokasinya ini juga luar biasa gitu loh, dan itu penting dilakukan gitu loh. Kenapa? Ini fungsinya banyak ya. Satu fungsi advokasi itu sendiri ya, kita punya apa alarm ya istilahnya untuk melihat isu-isu yang potensial gitu ya, kemudian mengancam anak-anak masyarakat, anak-anak terutama ya di situ. Kemudian juga itu satu. Terus yang kedua, saya setuju ya, beberapa ada yang mengatakan misalnya industri kreatif film itu kan sudah lama ya di Indonesia itu tenggelam. Ya siapa tahu itu ada sisi positifnya kan gitu, orang mulai bangkit ya, yang karena mereka ini kan para seniman, juga para orang-orang yang bekerja di karya seni ya, yang kemudian juga saya kira juga ide kreatifnya atau pikiran-pikirannya atau bahkan nuraninya di cara melihat realitas itu bisa juga mengingatkan kita gitu loh, Bung Aldi ya. Baik. Untuk kemudian melihat peristiwa itu secara dalam, melihat secara objektif gitu, bahkan mungkin aspek-aspek kebenaran dari sebuah peristiwa itu kemudian juga terungkap. Nah ini yang saya kira gitu ya, itu juga ada aspek positifnya di sana. Nah memang kemudian ya tadi tafsir kegaduhan itu kan tafsir yang saya kira juga terbuka ya. Tapi kemudian kriteria gaduhannya maksudnya apa kira-kira? Kan sama juga di politik kan sering bilang, wah demokrasi gaduh kira-kira gitu. Ya tapi itu adalah bagian dari prinsip cara kita bermasyarakat ini ya. Sejauh bahwa itu mungkin tidak memunculkan ya peristiwa kekerasan dan lain-lain, tidak kerugian dan lain, saya kira itu tidak ada masalah. Kalau misalnya terkait dengan hukum, sejauh dia tidak menabrak norma ya yang menjadi prinsip dasar, itu saya kira juga masih bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Ini menjadi ruang bersama lah ya bagi para orang-orang yang ada dalam kontroversi ini begitu, untuk bagaimana menafsirkan, namun menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk membuktikan kemudian apa yang sebetulnya terjadi. Mas Anggi, lalu terkait dengan kontroversi yang ada di masyarakat begitu, karena banyak sekali nampaknya begitu masyarakat yang kemudian mulai memihak terhadap keluarga Vina maupun masyarakat yang kemudian menyerang Anda pribadi secara sutradara mungkin, dan juga mulai berpihak kepada pengungkapan kasus dan juga para tersangka ataupun terpidana yang kemudian mengaku sebagai korban salah tangkap. Menyikapi hal ini bagaimana Anda sebagai sutradara? Saya sih menyikapinya dengan ya, kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, masing-masing punya pendapat masing-masing, jadi saya menghargai aja. Saya menghargai perbedaan itu gitu, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang gitu kan. Tapi kalau sudah masuknya ke ranah perampasan hak kayak tadi gitu kan, atau invasi dari hak kita lah, itu beda urusan sih gitu kan. Tapi kalau selama itu masih bentuknya pendapat, perbedaan pendapat, dan mungkin kalau masih ngatain atau menghujat pasti banyak sih gitu kan. Ya udah mungkin dia belum mature gitu, belum dewasa dengan hujatan-hujatannya gitu kan. Tapi selebihnya sih saya hadapi dengan senyum aja. Baik. Jadi alhamdulillah sih ya masih baik-baik aja. Jadi kita sangat-sangat menghargai perbedaan pendapat itu. Baik, Mas Anggi, Bang Nyarwi, kita juga sama-sama sini masih menyaksikan di layar televisi ini rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dibantu oleh Polres Cirebon Kota. Nanti kita akan coba melanjutkan dialog kita kembali di Breaking News, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.